Jalan yang tidak mudah di tahun 2024 sudah hampir selesai. Tapi ternyata perjalanan baru di tahun 2025 juga bukan pekerjaan mudah. Analisa paranormal kondang Kikusumo melukis banyak kejadian menyengsarakan di tahun 2025 nanti. Bencana yang berasal dari air bisa sangat menakutkan. Sementara itu yang tak kalah menyeramkan adalah bencana-bencana yang bersifat rutin, seperti gempa dan gunung meletus. Ramalan yang juga harus diantisipasi ialah munculnya wabah penyakit baru yang konon sangat mematikan. Lalu bagaimana dengan ramalan dunia artis? Benarkah kawin cerai masih banyak terjadi? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Menunggu akhir tahun 2024 sama halnya menunggu episode akhir sebuah drama yang penuh tragika. Bencana demi bencana datang silih berganti. Bahkan hingga akhir tahun, kemudian melompati tahun baru. Oleh sebab memasuki sio ular kayu, menurut Kikusumo, tahun depan bencana didominasi oleh unsur air. Kejadian-kejadian maut yang berhubungan dengan air banyak terjadi, sehingga yang harus dihindari adalah wisata air, bepergian ke pantai, atau banjir dan longsor yang bisa sangat besar intensitasnya. Ya, tadi saya udah ceritakan di awal, kalau unsur kayu yang muncul itu biasanya kayu akan bekerja sama dengan air, kayu juga akan bekerja sama dengan angin. Tapi kayu bertentangan dengan api, karena begitu bertemu api, dia akan bertentangan dan biasanya akan sulit untuk hidup. Meski didominasi oleh unsur air, malapetaka yang akan terjadi di tahun 2025 tidak melulu bencana alam. Sebab ada kemungkinan bakal muncul penyakit baru yang sangat berbahaya. Penyakit ini akan mewabah dengan wilayah penyebaran yang sangat luas. Pandemi yang mengerikan ini membuat tingkat kematian sangat tinggi. Itu pula yang menjadi salah satu penyebab terjadinya resesi ekonomi. Di tahun itu ditemukan serum baru, ditemukan virus baru. Jadi ada serumnya, ada virusnya. Awalnya penyakit yang muncul seperti aneh. Waktu belum ditemukan penyembuhnya itu menjadi yang luar biasa ya, sedikit menakutkan. Tetapi begitu ditemukan serumnya, ditemukan penyembuhnya, di tahun 2025 semuanya kembali menjadi aman. Gejolak-gejolak dalam ekonomi tadi saya sudah ceritakan, terutama dengan kaitannya dengan dunia luar. Kepercayaan asing pada Indonesia meningkat sehingga investasi kelihatannya ada beberapa yang hilang, tapi ada beberapa yang masih baru itu menjadi menguat. Selain ada wabah penyakit baru, perjalanan udara juga memberi ancaman serius. Karena Kikusumo melihat tanda-tanda akan ada kecelakaan pesawat. Meski penglihatannya cukup jelas, tapi Kikusumo berharap tidak akan terjadi kecelakaan yang menelan korban jiwa. Ia hanya berharap yang dilihat tidak menjadi kenyataan. Ya, ada peristiwa besar menyangkut kecelakaan dan itu di pesawat ya. Jadi bukan saya nakut-nakutin naik pesawat, saya kembali lagi saya selalu berbicara bahwa apa yang dilihat itu salah. Tapi kan kalau saya nggak cerita juga jadi salah juga kan. Mendekati akhir tahun, kemudian memasuki tahun baru,
perhitungan sio sangat penting untuk mendeteksi segala keberuntungan. Apalagi mulai Februari 2025, bumi berada di tangan sio ular kayu. Dalam tradisi masyarakat Tionghoa, sio ular kayu akan memberi kekuatan pada 5 sio lain. Jadi sio ini adalah sio kuat, jadi ada 5 sio kuat, jadi naga, tikus kuat juga, harimau, ular monyet itu sio yang besar, sio kuat. Sio naga nomor 1 itu akan dapat peruntungan yang luar biasa, akan menerima keuntungan-keuntungan yang tidak pernah kita duga. Banyak hal yang selama ini mentok, selama ini belum punya kemajuan, di tahun ular itu akan banyak kemajuan. Kemudian sio ular sendiri, ular di ular, jadi saat kedudukan ular banyak menguntungkan rekan-rekan sama ular agar bisa maju dalam segala hal, karir, peruntungan. Kemudian apalagi ada sio kerbau dan sio kelinci. Perjalanan tahun 2024 segera mendekati titik akhir. Banyak pencapaian yang bisa dikenang, tapi mempersiapkan diri menghadapi tahun 2025 juga penting. Tapi benarkah bencana alam yang akan menimpa didominasi gempa dan gunung meletus? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Selain Kikusumo, sebelumnya yang juga meramalkan banyak kejadian besar adalah Velin Ratu Ayu. Yang paling menakutkan terjadi akibat gunung meletus. Sejumlah gunung yang selama ini dikenal aktif akan menunjukkan reaksinya. Akhir tahun 2024 yang semakin dekat justru membuat semesta bertambah tidak ramah. Bencana dikirim nyaris setiap hari. Sejumlah daerah yang memiliki gunung berapi harus sudah berhati-hati. Apalagi dalam waktu hampir bersamaan ada beberapa gunung api yang erupsi. Kemudian kalau aku lihat juga di sini akan ada gunung yang meletus dan sudah terjadi di NTT seperti aku yang sudah prediksikan sebelumnya. Akan ada gunung yang meletus di wilayah bagian timur, barat, tengah, dan bagian Wita ya. Dan juga aku melihat di sini juga akan adanya pergeseran lempeng bumi menyebabkan adanya gunung yang meletus dan lahar api yang akan terjadi yang aku takutkan adalah di wilayah masih di wilayah Jogja dan Bandung. Kemudian juga akan adanya juga di sini yang berdekatan dengan gunung di wilayah Sumatera. Tidak hanya ancaman erupsi gunung berapi, bencana di akhir tahun yang akan diteruskan hingga 1 tahun mendatang adalah gempa bumi. Indonesia yang berada di atas jalur lempeng berbahaya sangat rentan dengan gempa. Dan ini sudah sangat disadari meski tidak pernah ada gempa yang bisa diterka kedatangannya. Kepada masyarakat yang selama ini daerahnya memiliki riwayat gempa, Velin menyarankan untuk semakin waspada. Hingga akhir tahun nanti akan ada sejumlah gempa yang bervariasi kekuatannya. Lebih besar lagi itu akan terjadi di wilayah bagian perairan Sumatera ya, yang berdekatan dengan garis khatulistiwa, itu semua akan terkena dampak. Ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Sulawesi, dan juga akan terjadi di wilayah NTT ya, kemudian perairan Bali ya, kemudian perairan Sulawesi, dan kemudian di sini ada di wilayah Papua. Bencana alam seolah memberi warna paling kentara
di penghujung tahun 2024. Tapi benarkah di dunia artis juga banyak terjadi bencana pemberitaan yang panas? Siapa saja selebriti yang terlibat skandal asmara terlarang? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Menuju tutup tahun, ternyata bukan cuma bencana alam yang bakal melanda, tapi juga bencana rumah tangga yang menimpa sejumlah selebriti. Kasus kawin cerai bahkan akan tetap terjadi hingga tahun depan. Alasan perceraian juga bermacam-macam, mulai dari KDRT hingga masalah ekonomi. Tapi yang paling mengejutkan adalah kasus yang menimpa pasangan yang selama ini dianggap harmonis. Nama-nama yang selama ini aman dari berita miring, tiba-tiba terseret skandal cinta terlarang. Akan ada artis yang bercerai dan menghebohkan, yang tadinya ternampak baik-baik saja, biasa-biasa aja, tapi nanti akan adanya perceraian ya. Perceraian itu akan terjadi di huruf di inisial S, akan di inisial I, akan di inisial R, ada di inisial K, kemudian C, kemudian V, korban KDRT setiap hari ada. Itu akan terjadi pada selebgram lagi, dan juga ada satu artis juga nanti wanita yang akan terkena KDRT. Menghadapi bencana kehidupan dan segala bencana alam memang tidak bisa hanya dengan berhati-hati, sebab butuh doa-doa serta upaya terus-menerus dalam mendekatkan diri pada Tuhan. Tahun 2025 berkaitan dengan banyaknya bencana dan perubahan iklim, maka kita harus juga banyak-banyak berdoa, mendekatkan diri, dan juga menjaga dan meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ternyata hingga tutup tahun 2024, bencana demi bencana akan berdatangan, bahkan hingga pertengahan tahun depan. Selain bencana, peristiwa-peristiwa besar juga terjadi, termasuk dari kalangan selebriti. Tapi semogalah semua yang menyengsarakan bisa dihindari dan diganti dengan harmoni. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.